Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Di sini saya Mevika Fatin Adila sebagai moderator dan kawan saya Jihan Safailin. A. Biosfer. Biosfer adalah suatu sistem ekologis global yang sudah menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan di antara mereka. Biosfer dianggap sudah ada atau berlangsung selama 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia pada bumi. Dan biosfer juga dapat diartikan sebagai lapisan kehidupan di bumi. Kata biosfer berasal dari bahasa Yunani dan dibedakan menjadi dua, yaitu bio dan sfer. Bio sendiri memiliki arti hidup atau kehidupan, sedangkan sfer artinya lapisan. Dapat disimpulkan, biosfer ialah sebuah lapisan di suatu permukaan bumi yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal untuk makhluk hidup. Biosfer terdiri dari 3 lapisan, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer ialah suatu lapisan kulit bumi di mana tempat makhluk hidup darat tinggal hingga melangsungkan kehidupannya. Litosfer adalah akumulasi massa dari bebatuan-batuan padat yang membentuk selubung dan mengelilingi bagian cair bumi yang panas atau magma. Komponen primer yang ada pada litosfer seperti mineral, batuan, dan fluida. 2. Hidrosfer. Hidrosfer ialah lapisan air yang merupakan tempat hidup bagi makhluk hidup akuatik dan merupakan sumber dari air yang mengalami siklus terjadinya hujan. Yang ketiga, atmosfer. Atmosfer ialah lapisan udara, di mana atmosfer merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dikarenakan di sanalah gas-gas yang diperlukan untuk respirasi dan proses fotosintesis dapat diperoleh. Bahkan unsur hara dalam bentuk gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan itu diperoleh dari atmosfer. Atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer atau ionosfer, dan eksosfer atau desifasister. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, membahas tentang asal mula kehidupan. Yang pertama, kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi dimulai sejak zaman purba atau Arkeozoikum, yaitu suatu organisme sederhana secara revolusioner mengalami sebuah perubahan yang lebih kompleks atau modern pada masa sekarang. Sudah hampir sekitar 600 juta tahun yang lalu, sebelum munculnya organisme hidup multiseluler, terjadilah ledakan keanekaragaman secara cepat. Tetapi secara periodik terjadilah kepunahan secara besar akibat dari aktivitas bumi, iklim, dan luar angkasa. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu teori asal mula kehidupan di bumi. Adapun beberapa teori tentang asal mula adanya kehidupan di bumi, yakni 1. Teori kosmozoa menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi datang dari bagian alam semesta lain. Teori ini berasumsi benda hidup itu ada atau sudah ada di suatu tempat dalam alam semesta. B. Teori Pflüger menyatakan bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Dari materi itu mengandung karbon dan nitrogen, berbentuk senyawa cyanogen atau CN. Yang C. Teori More menyatakan bahwa makhluk hidup bisa muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik saat bumi ini mengalami pendinginan dari suatu proses yang kompleks di dalam larutan yang labil. D. Teori Allen menyatakan pada saat kejadian fisis, bumi mengalami saat ini
menjadi seperti energi yang datang dari sinar matahari yang diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi. Yang E, teori transendental menyatakan benda atau makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan di luar jangkauan sains atau ilmu pengetahuan. Yang F, teori modern. Teori modern ada generation spontanea atau abiogenesis, omne vivum ex ovo, omne ovo ex vivo, omne vivum ex vivo, dan kosmozoa. Yang G, teori Urey. Teori yang sudah dicetuskan oleh Harold Urey. Pada teori ini mengatakan bahwasanya sebelum ada kehidupan di bumi yang penuh dengan adanya senyawa kimia, diantaranya ialah metana, CH4, amonia, NH3, gas hidrogen, H2, dan uap air, H2O. Nah, pada keempat senyawa kimia ini, setelah terkena aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis akan mengalami reaksi-reaksi kimia lain yang membentuk zat hidup yang mungkin inilah terjadi makhluk hidup yang mula-mula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. C. Keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, pengertian. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup ialah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Orang-orang sering menyebut bahwa keanekaragaman hayati ialah kondisi di mana keanekaragaman berbentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Sebagai gambarannya, ialah kalau kita sedang ada di area pekarangan, ada tanaman pisang, mangga, jambu air, dan hewannya berupa semut, belalang, dan banyak lagi yang lainnya. Di dalam laut juga ada rumput laut dan jenis tumbuhan lainnya. Yang hidup di laut ini menunjukkan bahwa ada keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup. Pada tahun 1974, Whitaker dan Margulis, ahli biologi, telah membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantea, dan Animalia. Yang pertama, Monera. Monera ialah makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal. Sel prokariotik atau tidak memiliki membran intim dan berkembang biak secara aseksual. A. Bakteri memiliki sel uniseluler dan prokariotik. Ukurannya sangat kecil sehingga hanya beberapa mikron saja. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yakni kokus, penyebab radang paru-paru, basil, penyebab antraks, dan spiral, penyebab sifilis. Yang B, ganggang hijau biru, Cyanobacteria. Tidak semuanya bersel satu. Tempat hidupnya di danau, laut, sungai, rawa, batu, tanah, dan di air dengan suhu tinggi. Kedua, protista. Ciri protista ialah eukariotik atau memilih membran inti, bersel banyak, dan autotrop atau heterotrop. A. Memiliki ciri seperti hewan, protozoa. B. Memiliki ciri seperti tumbuhan, ganggang, atau algae. Euglenophyta, cirinya uniseluler, tidak memiliki dinding sel, mempunyai klorofil, dan memiliki flagel. Spirophyta, cirinya uniseluler, memilih dinding sel, dan mampu bergerak aktif. C. Memiliki ciri seperti jamur, fungi.
Oomycota atau jamur lendir, Oomycota atau jamur air. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ketiga, fungi. Ciri fungi ialah eukaroid, memiliki dinding sel, tidak memiliki klorofil, uniseluler atau multiseluler, hidup heterotrof. Contoh fungi atau jamur yaitu A. Zygomycota, B. Ascomycota, C. Basidiomycota, D. Deuteromycota. Yang keempat, lantai ialah istilah untuk organisme yang memiliki ciri eukaroid dan multiseluler. Berdasarkan berkas pembuluh dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Talophyta dan Tracheophyta. Talophyta tidak memiliki pembuluh angkut, akar, batang, dan daun sejati. Contohnya algae atau ganggang, bryophyte atau lumut. Sedangkan yang Tracheophyta, contohnya Pteridophyta dan Spermatophyte atau tumbuhan berbiji. Yang kelima, animalia, bersifat heterotrof dan aktif. Dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yakni invertebrate atau kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang terdiri dari 9 filum, yaitu yang pertama protozoa atau hewan bersel satu, yang kedua porifera atau hewan berpori-pori, yang ketiga Coelenterate, hewan akuatik, yang keempat Platyhelminthes atau cacing pipih, yang kelima Nemathelminthes atau cacing gilik, yang keenam Annelida atau cacing gilik yang tubuhnya bersegmen, yang ketujuh Molluska atau hewan bertubuh simetris bilateral, yang kedelapan Echinodermata atau hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya melekat pada dasar laut, yang kesembilan Arthropoda. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, vertebrata, kelompok hewan yang memiliki tulang belakang yang terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama, kelas Agnatha. Yang termasuk kelas ini adalah yang memiliki ciri tubuh berbentuk gilik, panjang, berkulit halus, tanpa sisik, mulut tanpa rahang, berbentuk lingkaran. Yang kedua, kelas Chondrocties. Cirinya kulit bersisik plakoid atau tanpa sisik. Celah insang 1,5 atau 7 pasang. Yang ketiga, kelas Osteichthyes. Cirinya memiliki rahang, sirip-sirip berpasangan, mempunyai satu pasang lubang hidung. Yang keempat, kelas Amphibia. Yang kelima, kelas Reptilia. Yang keenam, kelas Aves atau burung. Yang ketujuh, kelas Mamalia atau hewan menyusui. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.